Ucapan Pak Rahmat itu malah membuat Fajar bingung. Kalau memang perusahaan itu untung besar, lalu kenapa pabrik itu ditutup? Dengan hela nafas pelan tapi panjang dan sambil menatap ke arah jendela, Pak Rahmat kembali berkata, "Karena yang kerja di sana sudah bukan cuman manusia." Kembali lagi bersama Let's Go Story. Malam ini aku akan kembali membacakan cerita malam horor, dan cerita yang akan aku bacakan malam ini tuh berjudul Pabrik Shift Terakhir. Seperti biasanya nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian dan aku jadikan satu di playlist. Jadi nanti kalian bisa nonton di playlist dari part pertama sampai part habisnya. Oke, cerita malam ini tuh menceritakan ada anak muda, nggak muda-muda banget sih, dia tuh kayak seorang jurnalis gitu. Dia tuh mau mencari tahu tentang sebuah pabrik baja yang ada di salah satu kota besar, yang kenapa akhirnya si pabrik ini tuh bisa terbengkalai dan nggak dipakai lagi gitu loh. Jadi di dalamnya itu dia mencari tahu sambil merekam jejak yang ada di sana. Ada apa di dalam pabrik itu? Tonton terus videonya sampai habis biar kalian gak penasaran. Sisa hujan sejak tadi sore telah membasahi jalanan sempit yang mengarah ke sebuah kawasan industri tua di pinggiran kota. Kabut tipis juga menggantung di antara beberapa bangunan kosong yang sebagian besar telah diruntuhkan. Di sana hanya ada satu bangunan yang masih berdiri utuh walaupun kondisinya cukup memprihatinkan. Bangunan itu adalah pabrik baja Nusantara, sebuah pabrik pengecoran logam yang telah berhenti beroperasi hampir 15 tahun lamanya. Menurut warga sekitar, pabrik itu tidak pernah benar-benar tutup karena sebagian dari warga masih suka mendengar suara sirine pergantian shift tepat di pukul 12 malam. Tidak hanya itu, warga sekitar juga mendengar ada suara dentuman besi yang seakan berasal dari suara mesin yang ada di dalamnya. Ada juga suara derit rantai derek dan suara palu logam yang menggema dari dalam bangunan yang sudah tidak dialiri listrik. Dengan adanya suara misterius itu, tidak ada seorang pun yang berani untuk memastikan sumber suara-suara itu. Karena siapapun yang mencoba mencari tahu, orang itu tidak akan pernah kembali dengan keadaan yang sama. Di sebuah rumah sederhana, tak jauh dari kawasan industri, ada seorang pria berusia 32 tahun yang bernama Fajar, sedang sibuk membereskan kamera, senter, dan alat perekam suara untuk dimasukkan ke dalam tas rangselnya. Kedatangannya di sana bukan sedang berburu hantu. Fajar adalah seorang jurnalis dokumenter yang lebih percaya pada fakta daripada cerita mistis. Selama bertahun-tahun, ia mengungkap berbagai kasus penambangan ilegal, bangunan yang terbengkalai, hingga praktik korupsi perusahaan besar. Baginya, semua kisah horor selalu memiliki penjelasan, tidak semata sosok atau makhluk itu muncul begitu saja. Ia lebih suka sesuatu ada penjelasannya. Sama seperti apa yang sedang ia lakukan malam itu. Ia datang ke pabrik baja itu untuk mencari sebuah penjelasan yang setidaknya bisa membuat dirinya puas. Sebelum datang ke pabrik baja itu, Fajar menyempatkan untuk menemui seorang laki-laki tua yang dulunya pernah bekerja di sana. Beliau bernama Pak Rahmat dan usianya sudah hampir 70 tahun. Saat Fajar datang ke rumahnya Pak Rahmat, ia bisa melihat rambutnya yang sudah memutih seluruhnya. Sementara jari tangan kirinya hanya tersisa 3. Kondisi fisik Pak Rahmat yang tidak sempurna lagi itu disebabkan karena kecelakaan kerja puluhan tahun silam. Sebelum Fajar bertanya lebih jauh tentang pabrik itu, Pak Rahmat sempat menatap tas di punggung Fajar dengan wajah yang muram. Beliau juga beberapa kali bertanya dengan nada penekanan, apakah Fajar benar-benar ingin masuk ke sana. Berapa kali pun Pak Rahmat bertanya tentang hal itu, jawaban Fajar tetap sama. Ia ingin masuk ke sana dengan anggukan kepala yang semakin yakin. Alasan yang Fajar berikan kepada Pak Rahmat adalah ia ingin mencari tahu kenapa pabrik itu dibiarkan begitu saja. Padahal nilai asetnya masih besar dan seharusnya masih bisa dipakai lagi. Mendengar alasan Fajar itu, Pak Rahmat yang awalnya memiliki wajah muram mendadak tertawa pelan, seolah tawa yang terdengar itu seperti rasa putus asa. Kamu pikir perusahaan menelantarkan tempat itu karena rugi? Kamu salah. Pabrik itu menghasilkan keuntungan luar biasa sampai di hari terakhir ia beroperasi.
Ucapan Pak Rahmat itu malah membuat Fajar bingung. Kalau memang perusahaan untung besar, lalu kenapa pabrik itu ditutup? Dengan helaan nafas pelan tapi panjang dan sambil menatap ke arah jendela, Pak Rahmat kembali berkata, "Karena yang kerja di sana sudah bukan cuma manusia." Kalimat itu berhasil membuat suasana di antara mereka mendadak sunyi, dan Fajar langsung menyunggingkan senyuman tipisnya. "Maaf Pak, kalau itu saya lebih percaya jika ada kecelakaan besar atau kebangkrutan." Fajar segera membantah omongan Pak Rahmat dengan logikanya. Kemudian Pak Rahmat kembali mengatakan jika dulunya ia juga berpikir seperti itu karena 20 tahun yang lalu pabrik baja Nusantara menjadi salah satu tempat kerja terbesar di kota itu. Produksi di sana berjalan selama 24 jam penuh. Jam kerja di pabrik itu sampai harus dibagi menjadi 3 shift, pagi, sore, dan malam. Namun, sekitar tahun terakhir sebelum ditutup, para pekerja mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Hampir dari seluruh pekerja pabrik sering melihat orang-orang mengenakan seragam pabrik sedang berjalan melewati lorong produksi saat tengah malam. Apa yang mereka lihat itu jumlahnya cukup banyak dan orang-orang itu hanya berjalan dengan kepala tertunduk serta sepatu keselamatan yang mereka pakai mengeluarkan suara langka yang seirama. Setiap kali orang-orang itu dipanggil, tidak pernah ada jawaban. Dan ketika didekati, mereka langsung menghilang di balik kepulan asap tungku. Awalnya semua mengira jika itu hanyalah halusinasi mereka akibat kelelahan. Tapi di suatu malam, ada seorang mandor yang sedang melakukan pengecekan absensi. Jumlah pekerja yang tercatat hadir adalah 218 orang. Tapi ketika seluruh pekerja dikumpulkan, yang berdiri di hadapannya ada 219 orang. Tak ada seorang pun yang mengenali pria terakhir itu. Pria itu memakai helm proyek lama yang penuh karat. Seragam yang ia kenakan sangat lusuh dan wajahnya tertutup jelaga hitam. Pada saat mandor meminta kartu identitasnya, pria itu hanya diam. Lalu ia berjalan menuju tungku peleburan. Semua pekerja pabrik mengikutinya karena penasaran. Namun setibanya di depan tungku yang menyala, orang itu lenyap begitu saja. Sejak saat itu, semua keadaan di pabrik berubah. Cerita lanjutan dari Pak Rahmat sampai membuatnya harus menggenggam cangkir tehnya hingga jarinya bergetar. Dari cerita permulaan itu, Fajar mulai menyadari dari nada suara beliau yang tidak terdengar seperti orang yang mengarang cerita. Fajar sedikit merasakan adanya kebenaran. Pak Rahmat kembali menuturkan jika 3 bulan setelah kejadian itu, satu persatu pekerja menghilang. Mereka tidak ditemukan meninggal. Mereka benar-benar hilang. Tidak ada darah, tidak ada mayat, dan tidak ada saksi satupun yang melihat mereka menghilang. Mereka seolah lenyap begitu saja ketika sedang bekerja. Dan yang tersisa hanyalah helm keselamatan, sepatu, dan kartu identitas mereka. Semua yang Pak Rahmat katakan membuat Fajar semakin yakin untuk datang ke sana. Menjelang pukul 9 malam, Fajar akhirnya berdiri di depan gerbang pabrik baja Nusantara. Gerbang yang terbuat dari besi dan memiliki tinggi 3 meter itu telah berkarat. Sebagian rantai yang melilit di sana terlihat putus, seolah pernah dipaksa buka dari dalam. Di balik pagar itu, Fajar bisa melihat jika bangunan utamanya menjulang gelap. Cerobong asapnya seperti jari raksasa yang menusuk langit. Keadaan di sana benar-benar gelap dan sunyi. Fajar hanya merasakan angin yang berhembus pelan sambil membawa aroma logam yang terbakar. Tanpa menunggu lama lagi, Fajar segera menyalakan kamera yang baru saja ia ambil dari tas rangselnya. Lampu indikator merah mulai berkedip dan ia langsung mengarahkan lensa kameranya tepat ke wajahnya. Nama saya Fajar, malam ini saya sedang berada di pabrik baja Nusantara yang telah ditinggalkan selama 15 tahun. Malam ini saya ingin mencari tahu apa yang sebenarnya
jadi penyebab pabrik ini ditutup secara mendadak. Setelah melalui proses pembukaan video, ia langsung melangkah melewati gerbang. Baru saja masuk, ia langsung mendengar pintu besi itu bergeser dengan sendirinya. Sontak, Fajar langsung menoleh dan menyorotkan kamera ke sumber suara. Namun tidak ada apa-apa. Angin yang tadinya berhembus pelan mendadak berhenti. Fajar tidak terlalu ambil pusing soal itu. Ia membalikan badan lalu kembali berjalan masuk lebih dalam. Semakin jauh ia masuk ke dalam kompleks pabrik, semakin pekat juga aroma besi yang bercampur dengan sesuatu yang aneh. Bukan bau bangkai ataupun bau oli, melainkan bau darah yang sudah terlalu lama mengering. Fajar terus berjalan dengan lampu senter yang menyapu dinding-dinding pabrik. Di sana ia melihat masih ada papan yang tergantung dengan jadwal kerja yang dipenuhi dengan debu. Fajar menyoroti papan itu dengan senter dan ia melihat ada sesuatu yang aneh. Sorotan cahaya senternya mendadak berhenti di bagian shift malam. Di sana terdapat nama-nama pekerja yang ditulis menggunakan kapur putih. Semua nama telah pudar kecuali satu nama yang tulisannya tampak baru. Fajar yakin jika tulisan itu baru saja ditulis. Nama itu adalah namanya. Tulisan yang terpampang jelas jika namanya baru saja ditulis di papan itu. Melihat hal itu, tubuhnya membeku sejenak dan jantungnya berdetak semakin cepat. Dengan tangannya yang gemetar itu, ia menyentuh tulisan di papan. Kapurnya masih terasa lembab, terasa masih baru saja ditulis. Padahal belum ada seorang pun yang tahu ia akan datang ke sana malam ini. Ia masih terkejut dengan tulisan itu dan ia mencoba mundur beberapa langkah untuk pergi dari sana. Tapi ia malah mendengar suara berat dari dalam lorong produksi. Suara itu bukan berasal dari mesin, bukan juga suara langkah kaki manusia, melainkan terdengar seperti seorang sedang memukul lempengan baja raksasa dengan palu. Lalu sesaat kemudian dari kejauhan terdengar suara sirine tua yang seharusnya telah mati selama belasan tahun. Suara itu memecah keheningan malam dan terdengar hingga beberapa menit. Setelah itu, ada puluhan langkah kaki terdengar berjalan serempak dari dalam kegelapan. Seolah shift malam baru saja dimulai dan mereka datang untuk bekerja. Emang Fajarnya aja sih yang pengen lebih tahu tentang dalam apa dan gimana yang terjadi di pabrik itu. Oke, sekian dulu cerita pabrik shift terakhir di bagian 1. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita baru. Sampai ketemu di cerita bagian berikutnya. Bye-bye.